Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat semuanya. Kita masuk di bab 6, standarisasi. Ya, kemarin di bab 5 banyak yang kita bahas, ada memo, ada surat pribadi, dan ini di bab 6 kita masuk di standarisasi, di mana teman-teman diharapkan dapat memperbaiki ketikan ya, dengan cara usable, unusable, dan correctable. Jadi teman-teman bisa bedakan mana surat yang usable ya, mana surat yang unusable, dan mana surat yang correctable. Ya, jadi teman-teman harus tahu itu. Jadi nanti kalau teman-teman tahu ketika suratnya, oh ada surat yang harus teman-teman ini suratnya ini bisa digunakan atau tidak, visible gitu kan, oh berarti tinggal dikirim aja atau tinggal diketik sesuai dengan isinya gitu kan, atau mungkin sudah ini udah ketikan sudah rapi kan, jadi sudah tinggal dipakai. Oh ini unusable gitu kan, banyak yang harus diganti kan, nggak bisa dipakai suratnya, banyak yang harus diganti, diketik ulang, kemudian banyak yang harus koreksinya. Kemudian correctable, oh ini hanya bagian ini saja yang bisa kita ganti, isinya sudah bisa kita gunakan, nanti ada caranya sendiri. Oke, kita masuk ya di materinya. Ya, ada 3 macam di standarisasi ya, jadi 3 macam kualitas atau kategori hasil dalam pengetikan. Jadi tadinya itu sudah diketik nih, jadi kalau untuk standarisasi itu sudah diketik ya, terus kita cek sebelum kita kirim ke mungkin customer kita atau rekanan kita, kita cek dulu apakah itu usable atau bisa dipakai, atau unusable, tidak bisa dipakai, banyak koreksinya, harus diganti atau diketik ulang, atau correctable, hanya bagian tertentu bisa kita ganti, isinya sudah bisa kita gunakan. Nah, ini ya untuk usable atau hasil ketikan dapat dipakai, syaratnya ya, yang termasuk kriteria usable itu ada, yang pertama adalah penampilan secara keseluruhan dari hasil ketikan yang asli, hasil cetakan atau hasil tertulis pada kertas yang sesuai, bersih, bebas coretan, dan mudah dibaca. Jadi teman-teman, hasil ketikan itu kita lihat, oh kertasnya sudah sesuai nih, mungkin biasanya pakai F4 atau A4 gitu kan, oh bersih nih, masih bersih suratnya, tidak ada coretannya, dan hasil ketikannya itu mudah dibaca. Kan kadang kita mengetik itu, oh siapa tahu waktu kita print ada tulisan yang blur, ada tulisan yang tintanya mungkin udah mau habis jadi tidak terlihat, atau tercetak berbayang gitu kan, wah ini jadi bikin sakit mata kalau kita baca. Nah, itu teman-teman harus cetak ulang. Jadi kalau yang usable harus yang benar-benar bisa dibaca, tidak ada coretannya, bersih, kertas yang kita pakai itu sesuai gitu kan, isinya juga tidak ada yang salah. Kemudian yang kedua adalah hasil atau koreksi atau perbaikannya tidak terlihat buruk atau terlihat jelas. Tetapi ini dimungkinkan apabila diperlukan sesuai dengan tujuan dokumen. Misalkan naskah kasar atau draft yang pertama dan tujuannya untuk difotokopi. Ya, jadi kadang gini ya, ada koreksi-koreksian gitu kan. Ada koreksiannya itu pakai pensil, ada yang pakai ballpoint. Nah, kalau ternyata isinya itu sebenarnya sudah bisa kita kirim untuk entah itu langganan kita atau rekanan kita. Nah, teman-teman kalau untuk yang ada coretannya sebenarnya tidak boleh langsung dikirimkan ya, karena kan yang nggak baik juga, nggak sopan juga, masa surat yang bercoret-coret teman-teman kirim ke orang lain gitu kan, apalagi ke customer atau rekanan kita kan gitu. Ini niat tidak sih mau kerjasama dengan saya,
ini niat tidak sih mau mempromosikan produknya ke saya gitu kan. Jadi teman-teman jangan digunakan. Nah, kecuali ketika surat tersebut harus difotokopi, dan ketika difotokopi coretan-coretannya itu tidak terlihat. Nah, itu boleh teman-teman kirimkan. Jadi boleh dianggap usable atau bisa dipakai. Tapi ketika difotokopi ternyata coretannya itu kelihatan, ya teman-teman harus ketik ulang gitu ya. Jadi memang ada dokumen yang boleh kita fotokopi ya. Ya, mungkin suratnya itu massal gitu kan. Jadi kita sekali tulis, satu kali tanda tangan, kemudian difotokopi, boleh. Tapi kalau misalkan tujuannya satu orang ya jangan, kalau bisa jangan yang fotokopian, yang kita kirim yang asli gitu kan. Tanda tangannya juga asli. Kemudian syarat yang ketiga, hasil ketikan sesuai dengan ejaan dan tata bahasa. Jadi tidak ada yang salah di sini. Ya, tidak ada yang salah, sudah tepat tata bahasanya, ejaannya. Ya, jangan sampai menimbulkan kata ambigu dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Ya, terus benar-benar kalau orang baca itu sesuai dengan maksud kita apa sih suratnya. Nah, teman-teman mereka juga yang baca nangkap apa maksud kita. Jadi bahasanya itu jangan sampai ada bahasa yang ambigu. Ejaannya tepat, tidak ada tipe, ya kan? Karena kalau tipe itu kadang juga bisa, misalkan apa ya, jahit, ya kan? Tipe jadi jahat gitu kan? Kan kita jadi ini maksudnya apa ini gitu. Jadi bisa menimbulkan arti yang berbeda. Misalkan mau nulis dari, terus teman-teman D-nya keliru, nulis H gitu kan, jadi hari. Nah, maksudnya apa hari kesalahan? Dia mau minta maaf atau dia mau apa ya, membuat saya mungkin tadi saya kemarin bikin kesalahan ya atau gimana. Itu jadi akan menimbulkan arti atau persepsi orang yang membaca itu berbeda. Ini kode ya, kode apa ya gitu kan. Kemudian yang keempat, hasil ketikan bebas dari kesalahan cetak, pengetikan ulang, dan huruf yang terlalaikan. Jadi memang tidak ada tipunya. Sudah benar-benar clear surat tersebut, dari ketikan tersebut untuk bisa dikirim ke orang lain. Ya. Tidak ada huruf yang terlalaikan, jadi tidak ada huruf yang hilang. Nanti ulang jadi uang gitu kan. Ulang nanti L-nya hilang kan jadi uang. Nah, jadi pengetikan uang, uangnya mau diketik lagi gitu kan, itu udah beda arti. Jadi teman-teman harus dikoreksi lagi hasil ketikannya. Kemudian yang kelima yang harus benar dalam pengetikan, yaitu ini nggak boleh, benar-benar nggak boleh salah, nomor arsipnya, referensinya, kemudian tanggal, alamat, lampiran, informasi lainnya yang berhubungan, tanggal dalam chat, maksud dari teman-teman. Kalau bisa jangan salah, kalau bisa tuh jangan salah semua, jangan ada tipe dan lain sebagainya, itu jangan. Ini di garis bawahi, paling penting ya, paling penting ini. Oke, kemudian alamat dalam amplop atau label yang direkatkan harus benar. Ya iya, kalau alamat tujuan kita tidak benar, nanti nggak sampai suratnya. Kemudian kadang kita juga memberikan alamat perusahaan kita atau alamat usaha kita. Kalau kita salah juga, ya nanti merekanya mungkin ketika mau beri surat balasan atau mungkin mau berkunjung ke perusahaan kita atau usaha kita, nggak sampai orangnya gitu kan. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti. Kemudian yang ketujuh, hasil ketikan ditata dalam bentuk yang diterima atau termasuk penempatan marking, tata letak, dan tempat kertas yang benar. Jadi teman-teman harus rapi tulisannya gitu ya.
biar enak untuk dibaca ya. Seperti yang ke-8 juga, ini semua perintah-perintah penulis atau format telah diikuti. Jadi teman-teman ya rapi. Terus misalkan tadi kemarin ada full block style gitu kan, yang sebelumnya ada tentang itu. Ya kalau full block style ya tulis full block style gitu. Oh, mau block style aja ya udah block style gitu, tata letaknya benar dan rapi, jadi enak untuk dibaca. Kalau surat kita sudah tidak rapi, orang tuh mau baca sudah malas. Terus kadang udah ada orang-orang yang mungkin tipenya adalah dia itu harus yang rapi, kalau tidak dia bisa marah atau jengkel. Orang jengkel terus mau baca surat ya pikirannya sudah negatif dulu dengan isi suratnya gitu, karena teman-teman nulisnya tidak rapi, tidak sesuai tata aturan yang benar gitu. Jadi jangan dipakai. Jadi kalau selain yang ada syarat di sini atau yang saya sampaikan tadi, kalau dia satu aja ada yang lost, berarti tidak masuk dalam usable atau tidak masuk dalam surat yang dapat dipakai atau dapat langsung kita kirim ke orang yang kita tuju atau instansi yang kita tuju, ya. Jadi usable, unusable, readable. Jadi teman-teman harus paham itu. Kemudian yang kedua adalah unusable atau tidak dapat dipakai. Nah ini syaratnya. Jadi kalau yang sebenarnya unusable itu kalau syarat yang ada di sini sudah tidak sesuai gitu, berarti udah masuk unusable, maka teman-teman harus ketik ulang. Nah di sini hasil ketikan cetakan pada kertas ini dianggap tidak dapat dipakai karena hasil ketikannya atau cetakannya tidak sesuai atau banyak kesalahan, sulit dibaca, ada blur, ada yang tulisannya itu mungkin jadi ganda gitu kan ya. Nah itu teman-teman berarti tidak bisa dibaca. Kemudian hasil perbaikannya jelas sehingga dia tidak layak untuk digunakan. Mungkin bisa aja habis teman-teman ketik ulang, ternyata masih ada tipu, atau mungkin ternyata ada tata letaknya itu ada yang nggak miring gitu kan, nggak rapi. Ya, kemudian teman-teman mungkin bisa aja ada yang kotor gitu kan, kertasnya ternyata yang dipakai. Teman-teman harus ganti gitu, karena kita harus benar-benar bersih kan, mau dikirim ke orang lain. Jadi sebagai bentuk menghargai kita kepada orang lain, jadi surat yang mau kita kirim itu harus dalam kondisi yang benar-benar bagus. Kemudian yang ketiga adalah tidak sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang berlaku, yaitu tadi banyak kata-kata yang ambigu, banyak tipunya gitu kan. Nih, yang keempat, hasil ketikan terdapat adanya pengetikan ulang atau huruf yang terlalaikan ya, ada huruf yang hilang. Nah, teman-teman harus ganti, terus ketik ulang suratnya, tidak bisa dipakai, tidak bisa kita kirimkan. Kemudian yang kelima, informasi tidak lengkap. Ternyata maksud kita itu mengirim surat ke mereka itu mau nawarkan harga, harganya lupa dicantumkan, jadi informasi kan tidak lengkap. Daripada nanti pelanggannya kirim surat balik itu hanya untuk tanya harganya gitu kan ya, kalau nanti mereka mau order gitu. Jadi biar tidak bolak-balik nulis suratnya, teman-teman kalau informasinya tidak lengkap ya dilengkapi dulu biar tidak salah arti juga gitu kan. Jadi harus diteliti lagi maksudnya apa, sudah tercantum belum di sana. Dan 6, cara melengkapkan amplop tetapi tidak benar. Nah ini sudah suratnya sudah benar, ternyata amplopnya ada yang salah, peletakannya miring atau mungkin alamat tujuannya teman-teman taruh tidak sesuai. Kemarin kan ada ya cara ngetik amplop harus di mana letaknya. Nah teman-teman harus benar juga untuk amplopnya gitu. Merekatkan amplopnya ditutupkan biasanya karena biasanya surat rahasia ya harus rapi gitu. Kalau enggak ya dibuka lagi aja, suratnya diambil, kita ganti amplopnya gitu ya. Itu unusable. Jadi unusable itu benar-benar tidak bisa kita pakai suratnya. Terus kita ketik ulang, kita koreksi dulu, kita ketik ulang.
baru nanti kita biar bisa masuk di kategori usable ya kan. Kemudian yang ketiga adalah correctable ya. Jadi correctable ini kualitas dari kriteria mempunyai kriteria sebagai berikut. Jadi kalau correctable itu ada beberapa bagian yang bisa kita pakai. Jadi ada beberapa bagian yang boleh kita ganti di bagian itu saja. Jadi gini ya. Hanya melakukan koreksi pada bagian-bagian tertentu saja, misalkan dilakukan perubahan hanya pada bagian judul, nama perusahaan, telepon, dan alamat dengan tata letak yang berbeda ini ya. Ini maksudnya adalah kop suratnya. Jadi yang diganti hanya kop suratnya aja, isi suratnya sudah benar dan kop suratnya diganti. Jadi nanti bagaimana Bu cara gantinya? Ya, teman-teman tinggal ngetik kop surat di kertas yang berbeda. Terus nanti ya kop suratnya tersebut bisa kita potong lalu tempelkan di surat tadi yang salah. Jadi nanti hasilnya adalah kop suratnya berubah. Ya, jadi tempelan tidak masalah tapi isi suratnya kan tidak. Nah, itu boleh kita ganti. Jadi nggak usah tulis ulang suratnya. Hanya teman-teman tulis kop saja, kop surat di kertas yang berbeda, kemudian potong sesuai ukuran di suratnya yang mau kita pakai, kemudian kita tempelkan dengan rapi. Catatannya adalah dengan rapi, tidak boleh hasil pemotongannya dan teman-teman waktu menempelkannya itu gak boleh miring atau mungkin ada hasil gunting yang tidak rapi. Jadi ditumpuk dengan kop yang sebelumnya. Yang kedua dilakukan dengan cara menghapus atau merekatkan tata letak judulnya. Ini tadi yang saya katakan. Kalau bisa dihapus ya silakan dihapus. Tapi kalau tidak bisa, ya, apalagi kalau ketika kita hapus bisa menimbulkan jadi tidak rapi, tidak enak untuk dilihat. Ya teman-teman lebih baik bikin kertas baru tadi harus diletakkan, direkatkan gitu kan. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa fotokopi ya. Teman-teman bisa fotokopi tadi sudah kopnya sudah diganti, direkatkan. Nah, nanti tinggal teman-teman fotokopi. Jadi kertasnya biar bisa tidak ada yang tumpukan. Nah, itu bisa teman-teman gunakan nanti atau dikirim ke rekanan. Nanti tinggal ditandatangani gitu kan. Kan suratnya tadi belum ditandatangani sih. Tanda tangannya tetap tanda tangan cap basah gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi nanti bisa langsung dipakai, tidak perlu mengetik ulang isinya. Gitu. Nah, seperti contoh ini nih. Mana ini apakah masuk usable, unusable? Kita lihat, oh ternyata di isi suratnya itu ada yang salah gitu kan. Ada yang salah. Oh, berarti ini teman-teman bisa tahu, oh harus diketik ulang, maksudnya berarti apa nih kategorinya gitu kan. Terus yang kedua, ada yang salah tidak? Oh tidak ada. Oh jadi maksudnya apa? Usable, unusable atau correctable gitu kan. Teman-teman bisa buat. Kemudian di sini, oh ternyata dari soal yang ini ada perbaikan. Nah, teman-teman bisa dicek lagi. Oke, itu ya teman-teman, nanti mungkin harus dilakukan dulu biar teman-teman bisa paham maksudnya. Itu aja dari saya untuk standarisasi. Jadi teman-teman lihat kalau ada diisi suratnya ada coret-coretan yang harus diganti, ya berarti dia masuk unusable. Ya, unusable, tidak dapat dipakai. Tapi kalau dari atas sampai bawah tidak ada yang perlu diganti, ya itu jadi usable, tinggal pakai aja. Terus kemudian untuk correctable, oh ternyata yang salah itu hanya bagian kopnya saja. Nah, isi suratnya tidak ada yang diganti, berarti dia correctable. Tinggal ganti kopnya aja, nanti tinggal di fotokopi. Itu aja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat untuk teman-teman.